selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap beribadah? Wah, tentunya ya. Semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai baju yang rapi? Oke, biarpun ibadahnya hanya di rumah, tetap harus semangat loh ya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Ikuti Lause. Ayo bangkit berdiri semua. Ikuti Lause ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Putar bersama-sama. Sekarang badan ya, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Terakhir, tanganku ke depan, kakiku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Hore! Oke, sebelum melanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, untuk hidup kami, untuk papa mama. Terima kasih kalau kami boleh beribadah kembali pagi hari ini. Tuhan berkati, berikan kami sukacita dan semangat walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih, berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Lause sudah ditemani sama Dito. Dito sehat? Puji Tuhan Lause, Dito sehat. Halo teman-teman, selamat pagi, shalom. Teman-teman, jangan lupa ya, selalu rajin cuci tangan. Dan kalau bermain di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Semoga kita semua selalu sehat. Oke Dito, tahu nggak 12 nama murid-murid Tuhan Yesus? Tahu Lause, kan ada Simon Petrus ya teman-teman ya. Terus Andreas, Yakobus, udah 3. Terus siapa lagi ya? Yohanes, Filipus. Aduh, siapa lagi ya? Nah, teman-teman pasti di rumah tahu deh. Oke, kalau gitu kita menyebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan. Memuji Tuhan aja ya. Teman-teman pasti tahu semua. Ayo teman-teman, yang semangat ya yang di rumah. Oke, Lause. Selot,
William Dito, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Sore Dito hebat, teman-teman di rumah juga hebat. Nah, Dito, tahu nggak kalau Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Apalagi ya? Ya Lose, Tuhan kita juga Tuhan yang maha kasih loh. Iya, jadi kita harus selalu membesarkan nama Tuhan, memuji Tuhan. Wah, Tuhan senang kalau anak-anaknya suka memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi besarkan nama Tuhan ya. Teman-teman di rumah, adik-adik di rumah ikuti Lause ya. Ya teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Dito, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Hore. Adik-adik tahu nggak lagu berbuah-berbuah? Nah, anak Tuhan harus selalu berbuah dalam hidupnya. Gimana caranya, Lause? Nah, dengan kita selalu hidup dalam firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, itu kita akan dapat berbuah bagi Tuhan. Teman-teman kita bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus lewat hidup kita. Oke, mari kita memujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, seret, seret, seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku.
berbuah, 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 berbuah. Lebih besar itu, berbuah, 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 berbuah. Nah, sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat pagi adik-adik. Tadi Lasu Dewi ngapain ya? Lasu Dewi berolahraga. Adik-adik mau ikut gak? Ayo, sama-sama yuk kita berolahraga. Ayo. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Angkat kakinya. 1, 2, 1, 2. Udah. 1, 2. Ke atas, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Goyang pinggangnya, kan? 1, 2, 1, 2. Ke depan, 1, 2, 1, 2. Stop. Adik-adik, nanti dilanjutkan lagi ya di rumah bersama Papa, Mama, juga Koko dan Cece. Adik-adik tadi tapi ada loh yang enggak nurut ya. Ada yang enggak ikut gerakan Lasu Dewi ya? Oh, ayo nanti dicoba di rumah ya. Yuk, sekarang ini Lasu Dewi mau cerita dulu. Yang olahraganya nanti lagi ya. Bersama-sama ya sebelum firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh memuji nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami. Tuhan tolong agar kami dapat duduk diam. Dan juga Engkau tolong Lasu Dewi yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Lasu Dewi mau bercerita tentang Nabi Yeremia. Siapa yang sudah pernah dengar tentang Nabi Yeremia? Oh ya, ada ya. Beberapa minggu yang lalu sudah diceritakan juga ya. Tapi kita mau tetap belajar lagi ya, biar kita tetap ingat terus ya. Nah, Nabi Yeremia dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan atau firman Tuhan. Nabi Yeremia dipilih Tuhan sejak masa mudanya. Awalnya Nabi Yeremia masih belum dilahirkan. Tuhan mengatakan bahwa Nabi Yeremia dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Ya. Nabi Yeremia muda, awalnya tidak percaya bahwa Tuhan memilih dia. Menurut Nabi Yeremia, aku masih muda Tuhan. Aku belum mempunyai banyak pengetahuan sebagai seorang nabi. Bagaimana aku bisa melakukan pekerjaan itu? Tapi Tuhan mengatakan, aku yang akan mengatakan kepadamu. Engkau menyampaikan kepada bangsa Israel. Aku akan memberi kamu kekuatan dan aku akan menjaga dan melindungi kamu. Nabi Yeremia percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi dia. Ya Tuhan, aku menerima tugasku sebagai nabi. Allah menyuruh Nabi Yeremia menyampaikan kepada orang Yahudi atau orang Israel bahwa mereka akan dihukum Tuhan. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka pada Tuhan.
Mereka banyak menyakiti hati Tuhan. Mereka seringkali berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan juga mereka menyembah kepada Tuhan. Maka Allah akan menghukum mereka. Mereka percaya. Oh, apakah mereka juga mendengarkan perkataan Nabi Yeremia itu? Adik-adik, mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Mereka tidak percaya bahwa bangsa Babel akan datang dan akan membawa mereka. Mereka tidak percaya kota Yerusalem akan dihancurkan. Mereka marah. Mereka menangkap Nabi Yeremia. Kemudian mereka menyiksa Nabi Yeremia itu dan mereka memenjarakan. Kasihan Nabi Yeremia. Apakah Nabi Yeremia takut? Ayo, takut nggak ya? Ternyata Nabi Yeremia tidak takut. Nabi Yeremia percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi. Ya, ternyata benar. Nabi Yeremia akhirnya dibebaskan dari penjara oleh Raja Sedekia. Nabi Yeremia kembali menerima pesan dari Tuhan, adik-adik, bahwa karena kejahatan bangsa Israel, mereka akan dibuang ke Babel. Kota mereka akan dimusnahkan. Dan tahu adik-adik, kota mereka juga akan dibakar dengan api. Wow, hal itu merupakan bencana yang besar ya. Mereka mendengarnya lagi enggak ya? Mendengarkan enggak? Wow. Nah, Nabi Yeremia tadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Nabi Yeremia tidak berhenti mengatakan kebenaran. Nah, tetapi bangsa Israel sekali lagi tidak mau mendengarkan. Ya, Nabi Yeremia tetap mengatakan, Yerusalem sebentar lagi akan dikuasai Babel dan hanya mereka yang pergi sekarang ini dari Yerusalem yang akan hidup. Nah, para tentara mengeluh pada Raja Sedekia tentang Nabi Yeremia. Raja, dia terus menyampaikan kabar buruk. Dia tidak memikirkan kebaikan bangsa ini. Malah dia melemahkan semangat kami dan semua orang. Bagaimana ini Raja? Dia harus dihukum. Raja bingung. Raja pikir gimana ya? Kemudian Raja berkata pada tentara Israel itu, mereka bebas memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap Nabi Yeremia. Kira-kira apa ya yang dilakukan? Ada yang tahu? Adik-adik, ternyata Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur oleh tentara-tentara raja. Waduh, mereka sangat jahat ya. Mereka mempunyai akal yang sangat licik. Ya, tahu adik-adik, sumur itu sangat dalam, sumur yang bau. Ya, di sana tidak ada makanan. Kasihan ya adik-adik. Nabi Yeremia akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dan mereka pergi meninggalkan Nabi Yeremia sendirian. Kasihan adik-adik. Tapi gimana ya? Nabi Yeremia takut enggak ya? Ya, Nabi Yeremia sebenarnya takut. Tapi Nabi Yeremia tetap percaya ada Tuhan yang akan melindungi. Benar adik-adik, Tuhan melindungi Nabi Yeremia. Tuhan
mengirim Eben-Melek. Siapa adik-adik? Eben-Melek. Eben-Melek adalah pegawai Raja Sedekia. Dia orang Ethiopia. Ayo adik-adik, ingat, orang Ethiopia. Nah, dia tahu apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel itu. Dia tahu mereka membawa dia ke sumur yang sangat dalam itu. Maka dia datang cepat-cepat kepada Raja Sedekia. Raja, kasihan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dimasukkan ke sumur oleh pegawai-pegawai raja, tentara-tentara raja. Dia bisa mati kelaparan, Raja. Kasihan, mereka tidak sepantasnya melakukan hal itu pada seorang nabi. Kalau kita membiarkan dia di sumur itu, nanti dia akan mati. Gimana, Raja? Raja berpikir lagi. Ya, oke, kamu boleh mengeluarkan dia dari sumur itu. Kemudian Raja berkata pada Eben-Melek, ayo keluarkan Nabi Yeremia dari sumur. Ini ada orang-orangku, beberapa orang kamu bawa, keluarkan Nabi Yeremia agar dia tidak mati. Nah, Tuhan melindungi dan memakai Eben-Melek sebagai penolong untuk mengeluarkan Nabi Yeremia dari sumur itu. Raja Sedekia tidak taat dan tidak mau menyerah kepada Babel. Akhirnya benar apa yang dikatakan Nabi Yeremia benar-benar terjadi. Pasukan Nebukadnezar menduduki kota itu. Kota Yerusalem dibakar. Bait Allah juga dibakar. Penduduknya banyak yang ditawan ke Babel. Adik-adik, betapa menyedihkan ya keadaan kota Yerusalem. Kota Yerusalem sudah dibakar. Ya, penduduknya juga ada yang dibawa. Nah, ketika Raja Sedekia melihat hal itu terjadi, Raja Sedekia melarikan diri bersama pasukannya. Ya, dia lari, dia pikir dia bisa menghindar daripada Raja Babel. Dia melarikan diri. Nah, ternyata dia tidak bisa melarikan diri dari Raja Babel. Raja Sedekia ditangkap pasukan Raja Babel. Dia dibelenggu, dia dirantai, dan dia digiring seperti budak. Dia digiring ke Babel. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Nabi Yeremia dan Eben-Melek, ya, Tuhan mengasihi mereka. Karena Nabi Yeremia taat kepada Tuhan. Eben-Melek juga menyelamatkan Nabi Yeremia, hamba Tuhan. Mereka berdua selamat. Mereka dibiarkan hidup oleh Raja Babel. Nah, adik-adik, sekian cerita Laso Dewi hari ini. Tapi Laso Dewi mau memberi kesimpulan ya. Tadi adik-adik berolahraga dengan Laso Dewi ya. Nah, ada yang tidak nurut juga kan? Nah, adik-adik, kalau adik-adik ikut berolahraga dengan baik, adik-adik juga akan mendapat manfaatnya. Badan kita sehat dan kita bisa melakukan semua kegiatan dengan baik. Ya, nah sama seperti itu. Ketika kita benar-benar melakukan firman Tuhan, ketika kita taat pada Tuhan, ketika kita benar-benar melakukan firman Tuhan dan kita taat pada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan, keberanian, dan juga Tuhan akan melindungi kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada dua hal yang Laso Dewi mau ingatkan pada adik-adik. Satu, ketaatan. Ya, sama seperti Nabi Yeremia. Mungkin itu hal yang sulit, tapi
kalau kita taat, Tuhan akan memberi kita kekuatan dan juga Tuhan akan memberikan kita keberanian. Ya, seperti contohnya kalau di sekolah ya, adik-adik ulangan. Teman-teman pada nyontek. Nah, adik-adik gimana? Waduh, kalau aku enggak nyontek, nanti nilaiku jelek. Tadi malam aku belajarnya kurang. Gimana? Ayo. Enggak ya? Enggak boleh ya, taat pada Tuhan. Ya, atau kalau ada teman ya yang mengatakan pada adik-adik, aku pinjam dong PR-nya, jawaban PR-nya. Boleh enggak ya? Enggak boleh juga adik-adik ya. Adik-adik bisa mengatakan, Bu Guru bilang harus mengerjakan sendiri. Kalau adik-adik mau membantu, adik-adik harus mengatakan, nanti ya aku akan membantu kamu. Ya, jadi tidak pada saat itu ketika jawabannya harus diberikan pada Bu Guru. Oke? Nah, yang kedua. Ya, yang kedua kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya, mungkin hal itu sulit. Mungkin kita juga dicaci maki oleh teman-teman kita. Mungkin kita juga dijauhi oleh teman kita. Ya, tapi kalau kita mau, Tuhan pasti akan senang. Contohnya seperti apa, Lase? Ya, misalnya ada teman kita yang membuli teman kita yang lain. Kita bisa melaporkannya pada Bu Guru. Ya, terus lagi kalau ada teman yang berbohong, kita juga bisa mengatakan pada teman kita itu untuk mengatakan yang sejujurnya. Nah, adik-adik mau melakukan hal itu? Ayo, ya kita mau nyanyikan lagu ya, satu kali lagu ketaatan. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. T-A-A-T, T-A-A-T, taat kepada Tuhan. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. T-A-A-T, T-A-A-T, taat pada orang tua. Nah, adik-adik, tadi ceritanya Lase ambil dari Alkitab. Yeremia 37 sampai 39. Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 6 ya. Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayo adik-adik kita sama-sama ya menghafalkannya ya. Kita pakai gerakan biar kita bisa cepat ingat ya. Yuk, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelum selesai, kita akan berdoa dulu. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk hari ini. Kita juga mengucap syukur Tuhan sudah memberi kita kesehatan. Tuhan juga sudah memberi kita keluarga yang baik. Ayo kita berdoa ya. Tuhan, kami mau mengucap syukur
untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami taat dan berani Tuhan menyatakan kebenaran. Tuhan, ajar kami taat pada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pimpin hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jadi aktivitas kita pada hari ini ada 2. Sebelum memulai aktivitas, kan perlu menyiapkan sebuah gunting dan juga sebuah bolpen. Terserah ya, bolpennya mau warna apa aja. Oke, jadi untuk aktivitas pertama, kalian ambil kertas yang bentuknya seperti ini, yang ada 8 bagian kayak gini. Setelah itu, kalian gunting gambar ini sesuai dengan garis yang sudah tersedia, jadi digunting kayak segi panjang gitu. Nah, setelah semuanya kalian gunting, nanti hasilnya bakal jadi 8 bagian kayak gini. Nah, setelah itu 8 bagian ini bisa kalian mainkan seperti puzzle. Nah, gambar yang terbentuk akan seperti gambar kerja yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk aktivitas kedua, kalian ambil kertas yang warna putih ini. Setelah itu, siapkan sebuah bolpen tadi. Nah, jadi kalian di sini kalian harus mencari objek-objek yang tersembunyi di gambar ini. Nah, jadi objek-objeknya itu ada apa aja sih? Ada buku, magnet, ikan, lalu ada bintang, siput, bola football, kaos kaki, kue, jarum dan benang, lalu ada bulan, terus ada lencana, dan yang terakhir ada sendok. Nah, jadi objek-objek ini tuh ada tersembunyi di gambar ini. Misalnya snail atau siput. Nah, siput ini kan bisa cari di gambar ini. Nah, siput itu ternyata ada di atas awan. Kalian lingkarin. Setelah kalian ketemu, ini ya. Setelah ketemu, kalian boleh coret objek yang sudah kalian ketemu agar kalian tidak bingung. Begitu juga ke objek yang lain. Selanjutnya, kalian kalau mau mewarnai gambar ini, boleh kalian warnai dengan menggunakan mesin warna atau krayon dan juga lain sebagainya. Sekian aktivitas kita pada hari ini. Dan Yesus memberkati.